Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi Min 2 Jember, khususnya kelas 1, 1A, 1B, dan 1C. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dan kita semua selalu mendapatkan rahmat, keberkahan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, tetap semangat, sehat, kuat, jangan loyo ya, walaupun masih belajar di rumah ya. Kalau ada kesulitan dalam belajar di rumah dengan tugas-tugas daring yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, anak-anak boleh konsultasikan dengan orang ayahnya, ibunya atau kakaknya yang sekolahnya di atasnya ya, biar dalam menjalankan tugas bisa dapat diselesaikan dengan baik. Anak-anak, untuk hari ini Pak Guru akan akan menjelaskan tentang wudhu dan hikmahnya ya, wudhu dan hikmahnya. Kenapa wudhu itu penting ya? Karena wudhu itu sebagai syarat sahnya orang melakukan sholat. Kalau badannya tidak suci, sholatnya tidak absah. Kalau badannya tidak suci, sholatnya tidak absah. Maka untuk mensucikan diri itu yaitu dengan cara berwudhu ya, dengan cara berwudhu, wudhu dulu ya. Nah, tapi sebelum wudhu juga ada catatan. Kalau habis ngengek dan pipis harus istinja atau cawi. Nah, kalau sudah bersih dari najis, hadas besar dan hadas kecil, baru melakukan wudhu. Setelah wudhu boleh melakukan sholat wajib atau sholat sunnah. Baru boleh melaksanakan itu. Jadi catatan, kalau tidak wudhu, tidak suci badannya, sholatnya tidak absah. Oke, Pak Guru akan menjelaskan dulu wudhu. Ya, wudhu dulu. Wudhu itu mempunyai aturan yang utama, yang wajib dulu ya. Pertama niat, ya. Kemudian membasuh wajah, ya, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah tartib atau urut. Itu tidak boleh. Ya, kaki dulu, wajah dulu, enggak kaki dulu kemudian wajah, enggak boleh. Harus dari urut dari atas ke bawah. Nah, pertama, Pak Guru akan menjelaskannya dari awal, dari yang sunnah-sunnah dulu, kemudian digabung dengan wajib. Nah, yang pertama anak-anak, sebelum wudhu kita disunnahkan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuro. Nah, itu sebelum wudhu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, mengambil air wudhu, ini sunnah ini. Tangannya dicuci, nah mencuci, ini dicuci dulu. Kemudian setelah bersih, kemudian kita mengsunah dulu juga berkumur-kumur, semprotkan, ini sunnah. Nah, kemudian setelah kumur-kumur kita membasuh hidung, membasuh hidung, ya, membersihkan kotoran hidung. Kemudian ini basuh, baru masuk yang wajib, ya. Ambil air wudhu di tangan, ya. Kemudian dibasuhkan ke wajah. Nah, dibasuhkan ke wajah, batasnya wajah ini, ya, ini, sini, sampai sini, ya, sampai sini. Ya. Semua yang ada di wajah harus dibasuh. Nah, pertama, ambil air wudhu. Untuk anak-anak, niatnya boleh dijaharkan bersamaan dengan membasuh wajah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahap anak-anak masih belajar, niatnya boleh dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirofengil hadasil ashori fardol lillahi ta'ala. Niat bersama membasuh wajah yang pertama. Kemudian membasuh yang kedua, ketiga, itu adalah sunat. Yang wajib adalah basuhan yang pertama. Kemudian setelah membasuh wajah, kita membasuh kedua tangan. Nah ini, kalau Pak Guru ini, kalau lengan bajunya panjang, sebelum wudhu, lengan bajunya yang panjang sebelum wudhu dilingkis dulu. Ya, ini dibasuh tangannya ya sampai siku. Nah, wajib ini yang pertama diratakan. Yang kedua
sampai siku. Nah, wajib yang pertama ini. Yang wajib. Kemudian berikutnya wajib juga membasuh sebagian kepala. Bukan membasuh, mengusap sebagian kepala. Ambil air, diusapkan saja gini. Srit di kepala sini. Pokoknya di atasnya ini, wajah, kepala, srit. Atau juga boleh seperti ini. Ya, ambil air, diusapkan gini. Taruh di sini, ditarik ke belakang, diusap ke belakang, sret, ditarik ke depan, sret. Nah, ini juga sunnah. Boleh gini, boleh gini. Ini wajib ini. Wajib. Nah, sebagian kepala ini wajib. Mengusap sebagian kepala wajib. Kemudian sunnah yang berikutnya ini membasuh telinga. Mengusap telinga. Mengusap telinga. Ini sunnah. Nah, dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Dimulai kaki kanan yaitu ya, di sela-selanya kaki dibasuh ya, kedua kaki ya. Kaki dibasuh ya. Kemudian yang terakhir lagi yaitu tertib atau urut ya, harus urut dari atas ke bawah. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan hikmahnya anak-anak, hikmah daripada wudhu ya. Pertama, kalau kita hikmahnya yaitu adalah kalau kita membersihkan hidung dengan air, menyerot hidung, mudah-mudahan nanti hikmahnya wudhu ini ada dua, hikmah di dunia dan di alam kubur dan di akhirat kelak. Di dunia dan di alam kubur dan di akhirat. Kalau kita membasuh hidung itu hikmahnya nanti biar di alam kubur kita diberi bau surga. Nanti di alam kubur, alam barzah ada jendela, ada lorong kecil yang tembus ke surga. Jadi kalau orang yang rajin wudhu, rajin sholat akan menerima bau surga dan cahaya surga di alam barzah. Belum masuk surga. Nah, dan kalau disemprotkan dari hidung ini, hikmahnya lagi nanti di alam kubur dijauhkan dari bau neraka. Nah, ini hikmah. Nanti ini hikmahnya, hikmah dari wudhu. Kemudian kalau kita membasuh wajah, hikmahnya apa Pak Guru? Hikmahnya nanti di akhirat. Yaitu nanti kita pada waktu di padang mahsyar, wajahnya kalau rajin wudhu dan sholat akan bersinar seperti wajahnya para nabi, para syuhada solihin. Nah, nanti seperti pada waktu malam hari, gelap gulita membawa senter. Nah, terang kan yang kita. Jadi kalau orang-orang kafir yang tidak pernah wudhu, ya jelas nanti akan mengalami kegelapan di akhirat kelak. Karena wajahnya tidak akan menirangi cahaya di depannya, menirangi jalan di depannya. Kalau orang yang rajin wudhu, rajin sholat, wajahnya bersinar sehingga berjalannya lancar, tidak nabrak-nabrak atau lancar mulus karena bersinar. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Ini hikmahnya apa? Nanti hikmahnya di akhirat nanti kepala dan rambut kita tidak disentuh oleh api neraka. Tidak disentuh oleh api neraka. Kalau kepala dan rambutnya tidak disentuh api neraka, apalagi yang lain, pasti tidak disentuh oleh neraka. Nah. Kemudian membasuh tangan. Membasuh tangan itu, ya, membasuh tangan ini hikmahnya apa? Hikmahnya membasuh tangan nanti, mudah-mudahan nanti di akhirat tangan kanan kita ini menerima catatan amal. Jangan sampai nanti kalau tangan kanan menerima catatan amal pasti masuk surga. Jangan sampai tangan kiri ini menerima catatan amal. Kalau tangan kiri yang menerima catatan amal jelas masuk neraka. Tapi kalau tangan kanan menerima catatan amal, insya Allah jelas nanti akan masuk surga. Mudah-mudahan hikmahnya wudhu ini menerima catatan amal dengan tangan kanan. Nah, kemudian sunnah telinga ini nanti bisa mendengarkan panggilan-panggilan baik ya di akhirat. Jadi dipanggil kebaikan akan mendengar. Kalau di dunia, kalau adzan itu didengar, kemudian kita melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh kaki. Hikmahnya apa Pak Guru? Hikmahnya itu adalah nanti mudah-mudahan kita pada waktu berjalan di Shiratal Mustaqim yang tajamnya 7 kali silet, 7 kali rambut tajamnya, nanti walaupun
tajam setajam silet, Shirathul Mustaqim, kalau kita rajin wudhu, rajin sholat, akan berjalan, barokahnya wudhu, berjalan di Shirathul Mustaqim akan lancar secepat kilat. Itu kalau kita rajin wudhu dengan baik, berjalan di Shirathul Mustaqim, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Oke anak-anak, dan yang tadi ada yang lupa, setelah wudhu disunahkan membaca doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ini sunnahnya setelah wudhu. Oke anak-anak, sudah paham dari penjelasan Pak Guru? Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya dari materi daring yang disampaikan oleh Pak Guru. Sekian, terima kasih ya. Oke, tetap semangat siswa-siswi. Min 2 Jember, sehat, semangat, kuat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.